Kembali lagi bersama gua Coki Pardede di konten Tanya Pak Ustadz, edisi spesial ngobrol bareng Habib. Dan tentunya di sebelah kanan gua sekarang sudah ada Habib Hussein Jafar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya walaupun bukan Islam, kalau mendengar salam itu ada seperti panggilan untuk menjawab. Tapi di puasa ini gue lihat lo seger terus, Bib ya. Apa kalau memang seorang Habib tuh harus selalu segar gitu? Enggak, gue kan selalu mengedukasi untuk tetap berkarya. Jadi ya harus tetap seger lah. Oke, baik. Seperti biasa di konten kita Tanya Pak Ustadz spesial ngobrol bareng Habib nih, kita selalu punya tema besar, Bib. Dan di konten kita kali ini tema yang cukup menarik. Tema yang biasanya buat beberapa orang, entah itu yang mempercayai agama atau tidak mempercayai agama, tema ini cukup sering menjadi kesalahpahaman. Iya. Apakah dua hal ini bisa dijadikan satu atau dua hal ini adalah dua hal yang berbeda atau bagaimana pandangannya? Nah, kita akan membahas kali ini temanya tentang agama dan akal. Oke, menarik. Akal di sini mungkin nanti lebih ke arah keilmuan mungkin atau sains mungkin ya, bukan akal dalam pengertian akal kita berakal, karena pasti perlu akal untuk beragama. Kalau kita tidak berakal kan kita ada di tempatnya di rumah sakit yang mengatasi hal tersebut gitu. Ini pasti masuknya lebih ke arah sains dan yang lain-lain gitu. Baik, kalau begitu langsung aja Bib, gitu. Ke pertanyaannya mungkin kita bahas dulu. Sebenarnya kalau dari Islam sendiri, bagaimana Islam ini memandang ilmu pengetahuan atau akal ya? Apakah erat kaitannya antara ilmu pengetahuan dengan agama Islam ini sendiri? Karena kalau kita lihat, Bib, banyak kan beberapa orang yang mengatakan bahwa itu dua hal yang berbeda, itu tidak bisa disatukan. Atau bahkan itu adalah hal yang bertolak belakang. Seolah-olah kalau kita pilih agama, kita nggak bisa pilih ilmu pengetahuan. Dan kalau kita pilih ilmu pengetahuan, kita nggak bisa pilih agama. Nah, itu gimana? Jadi gini, sebenarnya memang kita akan bicara sains setelah ngomongin akal dulu. Karena akal aja ini masih sebagian orang mempertanyakan apakah berislam itu harus berakal juga. Oke, berarti kita dari akalnya. Dari akalnya dulu. Baik. Dan juga karena memang benar yang lo bilang tadi. Walaupun ini sebenarnya tidak oposisi biner. Tidak bertolak belakang. Memang ada sebagian saintis yang ateis. Kemudian orang agamawan yang memang gak suka sama sains. Walaupun itu jumlahnya sangat kecil dan lebih banyak sih mayoritas agamawan setuju pada sains, mengapresiasi sains, begitu juga saintis yang beragama juga banyak gitu. Nah, soal agama dan akal dulu. Baik. Jelas pertama lu tadi bilang syarat utama dalam hukum Islam itu juga berakal. Orang yang nggak berakal itu nggak dikenai hukum. Misalnya lu puasa tiba-tiba kebentur kepalanya, kemudian ada hilang akal, itu otomatis nggak dikenai hukum agama. Itu secara hukum. Kemudian yang kedua, akal dalam agama itu menempati posisi yang penting karena pertama, akal itu adalah salah satu nikmat terbesar dalam agama terkait dengan manusia. Memang ada hadis bahkan yang mengatakan ad-dinu huwal akal. Agama itu bahkan akal. Tapi hadis ini ditolak karena memang periwayatnya dianggap bermasalah. Tapi bukan berarti isinya tidak sesuai dengan Islam. Karena memang agama itu juga akal, Islam itu juga akal. Misalnya kalau kita merujuk ke kitab sucinya Quran, itu 49 ayat menyuruh dan menantang manusia muslim untuk menggunakan akalnya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apa kamu nggak berpikir, apa kamu nggak menggunakan akalnya? Arti kita di-challenge akal kita justru untuk terlibat secara utuh, secara maksimal di dalam beragama. Karena itu misalnya
Nabi Ibrahim tuh ketika mau mengajak orang lain bertuhan, itu pendekatannya argumentatif, logis, pakai akal. Misalnya dia bilang, lu nyembah matahari, ini matahari malam nggak ada. Masa Tuhan adanya siang hari? Emangnya Tuhan bisa shift-shiftan gitu ya, siang malam. Berarti ada argumen dan logika. Ada argumen yang masuk dalam approach itu, dalam pendekatan. Dan karena itu salah satu syarat Nabi itu harus cerdas. Istilahnya kalau dalam Islam fatonah, harus cerdas. Di antaranya misalnya itu lo bisa lihat ketika Nabi Musa itu debat sama Fir'aun soal Tuhan. Nabi Musa bilang gini, lu ngaku Tuhan kan? Oke, kata dia, kalau gua percaya, pertanyaannya gua gini, sebelum lu Tuhan itu siapa? Kalau Tuhannya lu, berarti sebelum lu kan siapa Tuhannya? Gak ada berarti dong. Apa Tuhan cuma ada di era lu doang? Ini apa dagelan macam apa kata Nabi Musa? Berarti diskusi antara Nabi Musa dan Fir'aun pun itu diskusi perdebatan argumen ya? Iya. Bukan teriak-teriak. Tidak seperti itu ya? Dan juga tidak pendekatannya pakai tidak pendekatannya pakai Quran, hadis atau dalil-dalil. Menurut wahyu yang saya terima, Fir'aun, kamu itu bukan Tuhan. Ya Fir'aun nggak percaya memang itu. Makanya pendekatannya begitu gitu. Termasuk juga salah satunya ada kisah itu dalam biografinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh Muhammad Asad. Itu salah satunya ketika menghadapi orang-orang non-muslim bertanya tentang Islam. Jawaban-jawaban Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sesuai dengan akal. Karena memang mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Jadi sangat sulit kalau menggunakan referensi itu. Jadi harus pakai akal. Iya, seperti kalau kita ngobrol lah. Nggak mungkin dong. Menurut Quran Cok begini Cok. Ya, Coki nggak bisa diajak ngobrol gitu dong, kan dia bukan muslim gitu, nggak percaya itu. Jadi lo ketika berbicara memang harus sesuai dengan lawan bicaranya siapa dan menyuguhkan argumen sesuai dengan yang ada kesepakatannya. Misalnya gue sama Coki sepakat bahwa akal itu penting, maka kita berbicara dari sana. Jadi posisi akal itu dalam Islam penting sekali. Ilustrasinya gini, penting tapi bukan segalanya. Ilustrasinya Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi besar dan penyair, itu menggambarkan Nabi itu ketika Mi'raj naik ke langit untuk bertemu dengan Allah. Itu Jibril nganter sampai Sidratul Muntaha doang. Jibril itu simbol akal kata Rumi. Tapi ketika ketemu Allah itu Nabi Muhammad gak diantar sama Jibril, karena Jibril gak bisa nganter karena dia akan terbakar kata dia kalau dia bertemu dengan Allah. Nah kata Rumi, Jibril ini simbol akal, Nabi Muhammad itu simbol hati. Akal itu penting tapi posisinya adalah mengantarkan doang. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, itu wilayahnya hati. Akal gak bisa ada di sana. Jadi dia hanya mengantarkan. Nah, posisi akal itu penting sebagai pengantar agar agama ini gak diisi oleh mitos-mitos. Karena dulunya agama itu adalah mitos-mitos. Orang gak bisa jelasin fenomena petir. Wah, apa ini? Ya sudah, saya sembah aja. Orang gak bisa jelasin fenomena alam tsunami misalnya, ya sudah, agar laut nih gak marah, gue sembah aja laut. Jadi untuk menghindarkan mitos-mitos semacam itu, maka kemudian penting akal di sana untuk membersihkan agama dari itu. Dan mitos-mitos itu terus berjalan, bahkan dalam Islam sekarang pun kan masih ada orang yang ini Islam tapi percaya juga hal-hal yang nggak masuk akal, bahkan dicarikan dalilnya dalam Islam untuk meneguhkan ketidakmasuk akalan itu dibentengi dengan dalil. Akhirnya butuh akal di sana. Baik. Berarti dari penjelasan Habib sendiri, dalam sejarah perjalanannya pun para nabi bahkan menggunakan akal ini untuk approach dalam pendekatan dia menjelaskan agama ini kepada orang-orang di luar Islam ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua pun di Al-Qur'annya sendiri, di kitab sucinya sendiri ada beberapa ayat yang memang menunjukkan bahwa men-challenge bahwa gunakan akal. Berarti penting dan kental. Penting dan kental, tapi yaitu tadi bukan utama. Baik. Yang utama nanti masuknya adalah hati. Karena itu di Islam hukum itu ada yang bisa lo rasionalisasikan. Misalnya kenapa lo harus berbagi? Karena ada orang yang kekurangan rasional. Atau
di sisi lain ada hukum yang betul-betul gak rasional, karena itu lo harus taat di dalamnya. Misalnya lo buang air kecil, tapi untuk mensucikannya lo basuh mukanya, nggak nyambung. Seharusnya kan yang dibasuh ya kemaluannya gitu misalnya. Ini nggak nyambung gitu, karena memang harus ada space untuk hati. Baik. Di luar akal. Dan kenapa gunanya hal-hal yang seperti itu ya? Karena agama utamanya adalah ketundukan itu, ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan kalau lo hanya tunduk dan taat kepada Tuhan atas hal-hal yang rasional saja, maka ya artinya lo tunduk dan taat hanya kepada akal saja. Makanya ada space untuk hal-hal yang irasional, untuk memberikan penegasan bahwa walaupun nggak rasional, kalau Tuhan yang suruh gua gitu. Karena itu dia butuh nantinya dalil-dalil yang basisnya dari Tuhan, yaitu Quran, hadis dan lain sebagainya. Baik. Nah kalau begitu balik lagi ke pertanyaan beberapa orang atau teman-teman kita di luar sana, Bib. Bagaimana seharusnya pandangan terutama umat Islam sendiri, umat Muslim sendiri, pada saat let's say mereka dihadapkan dengan ilmu pengetahuan tertentu gitu, let's say filsafat atau sains lain gitu, yang mungkin tanda kutip mengguncang iman mereka gitu. Mungkin kan memang dekat, tapi ada beberapa hal mungkin yang ini gimana nih, apakah harus dijauhkan atau harus bagaimana? Enggak, jadi hubungan agama dan sains itu yang paling aman adalah gini, sejak awal agama mendorong sains. Misalnya di dalam Al-Quran, lu lakukan aja upaya-upaya intelektual, termasuk menemukan sains dan teknologi dan lain sebagainya. Bahkan salah satu pembeda antara manusia satu dengan yang lainnya yang diverifikasi oleh Quran selain ketakwaannya adalah ilmu pengetahuan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun misalnya. Beda loh, orang bego dan orang pinter itu beda. Artinya diapresiasi. Kemudian Allah di Quran, Nabi juga di hadis nantang orang, lakukan penelitian apa yang ada di dalam bumi dan apa yang ada di langit. Lo lakukan penelitian agar lo mengetahui tentang aspek-aspek sains yang Allah berikan. Karena lo akan hidup juga dengan itu. Kalau lo nggak tahu alam, maka lo nggak akan bisa mengendalikan alam, sehingga lo nggak akan bisa survive di alam ini. Nah, tapi batasannya kemudian adalah ketika sains itu secara moral menabrak. Misalnya, lo silahkan teliti tentang nuklir. Tapi ketika nuklir itu digunakan pada akhirnya secara etika sudah lagi, bukan sainsnya lagi, secara etika digunakan untuk hal-hal yang tidak bermoral, misalnya membunuh, berperang dan lain sebagainya. Nah, di sana agama masuk. Wah, ini nggak boleh. Jadi, tapi itu kan bukan level sains lagi sudah. Itu levelnya sudah kegunaannya. Nah, di sana agama yang membentengi orang-orang. Tapi kalau untuk pengembangan sains, sekencang-kencangnya harus dilakukan. Ini ada pertanyaan, Bu. Biasanya kalau kita lihat peribahasa pada umumnya, semakin banyak orang tahu karena akalnya mungkin makin tajam, dia makin banyak belajar baca buku apa, makin banyak yang dituntut. Semakin sedikit dia tahu, semakin sedikit yang dituntut. Itu mungkin makanya, saya nggak tahu, coba tolong diperjelas. Makanya kalau teman-teman kita mungkin yang akalnya agak terganggu, yang dituntut dari dia juga hanya sedikit. Gitu. Tapi kalau dia sudah makin terbuka, yang dituntut juga banyak. Nah, bagaimana kalau ada orang, wah kalau kayak gitu, saya nggak usah belajar aja, biar yang dituntut dikit. Nah itu gimana, bisa nggak gitu? Iya, jadi kalau di Islam itu maksudnya orang yang lo gak mensyukuri nikmat gitu. Jadi lo diberi kemampuan akal yang lebih, tapi lo gunakan secara minimalis. Nah, selebihnya ini juga nanti akan tetap dipertanggungjawabkan. Bedanya pertanggungjawabannya adalah kenapa lo gak pakai ini. Kalau tadi dituntutnya dengan tuntutan tadi, banyak hal ketika lo mempelajari. Yang kalau ini kemudian pertanyaannya kenapa lo gak pakai ini? Itu pertanggungjawabannya. Gua udah kasih lo anggurin gitu. Jadi lo akhirnya masuknya adalah menyanyiakan, mubazir kalau dalam konteks Islam. Jadi lo menyanyiakan. Dan yang kedua,
gini, kalau lo berpikir bahwa menggunakan akal itu nggak nikmat, kayaknya salah deh. Karena justru di satu sisi tuntutannya banyak, tapi privilege-nya juga banyak. Betul. Ketika lo mendapatkan pengetahuan, ketika lo menjadi seorang yang pintar dan lain sebagainya, privilege lo akan banyak. Gitu. Betul. Mungkin tugas seorang profesor akan lebih banyak ya daripada tugas seorang pengangguran. Iya. Privilege-nya juga semakin banyak juga dong. Kalau profesor mungkin dia bisa dengan lega mengatakan, sorry saya sibuk. Iya. Pengangguran, sorry saya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak enak. Jadi gitu. pasti dia punya privilege lebih sih. Betul. Dan menurut gue gini, itu sebenarnya kata-kata dari Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalau lu punya harta, lu yang harus jaga harta lu. Tapi kalau lu punya ilmu yang akan menjaga lu. Jadi justru dapat privilege banyak. Dan menurut gue abadi sih, kalau ilmu itu kan abadi gitu, ada pada diri kita. Tapi kalau harta masih gambling, ada kemungkinan dia hilang dan bisa lain jatuh miskin dan lain-lain ya. Iya. Baik. Oke, Bib, itu kan tadi pertanyaan dari yang umum-umum. Oke. Ini sekarang seperti biasa, Habib Jafar membuka sesi interaksi di mana Habib Jafar dengan media sosialnya di Instagram, Bib ya. Iya. Membuka ranah pertanyaan kepada teman-teman untuk bertanya tentang tema kita kali ini, yaitu agama dan akal. Oke. Dan sudah disaring pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak disaring netizen pertanyaannya kadang tidak nyambung. Anda bertanya tema akal dan agama, tapi pertanyaan Anda nggak masuk akal. Iya. Jadi betul. Saya eliminasi pertanyaan Anda. Ini contoh, kalau tidak disaring akan timbul pertanyaan seperti ini. Contoh, Assalamualaikum, ini salam, mohon maaf, bukan pertanyaan. Sudah buang-buang waktu berapa detik itu tadi. Baik, kalau begitu langsung saja Bib ya. Ini kita sebut aja nama akunnya Bib ya. Ini dari YGPRTM10. Oke. Sebagian orang menganggap agama bisa menyampingkan rasa kemanusiaan. Oke. Bagaimana itu Bib? Oke, ini menarik sih. Bahwa agama nih entah kenapa oleh sebagian orang dia hadir untuk memayungi segala hal. Baik itu sains, teknologi, akal, kemanusiaan, kebudayaan, apapun oleh agama dinaungi. Dan agama lentur untuk semua keadaan itu. Karena itu di Indonesia misalnya agama dan budaya saling mengisi satu sama lain. Baik. Begitu juga dengan sains seharusnya. Dan tentu yang paling utama adalah dengan kemanusiaan. Tapi entah kenapa kenyataannya agama dibenturkan dengan budaya, dengan sains dibenturkan, dengan kemanusiaan pun dibenturkan. Padahal agama hadir. Sebenarnya salah satu tujuan utamanya itu adalah hifdzul nafas, menjaga diri manusia. Jangan sampai ada orang yang kemudian tersakiti apalagi terbunuh karena urusan agama. Karena itu di Islam seperang-perangnya lo itu lo harus melindungi rumah ibadah agama lain dan tokoh agama lain. Jangan sampai terbunuh. Baik. Nah, kemanusiaan di dalam Islam itu bagian yang integral sekali. Karena nyawa itu adalah nikmat dasar dari manusia yang itu datangnya dari Tuhan. Sehingga dia gak boleh dihabisi kecuali Tuhan yang mengambilnya. Karena itu ayat tentang perang di dalam Islam atau ayat tentang pembunuhan, siapa yang membunuh orang bukan dengan dasar yang dibolehkan oleh Tuhan, itu dosanya seperti membunuh semua umat manusia. Jadi karena nyawa itu berharga sekali. Satu nyawa kalau nggak ada dasarnya pembunuhannya sama seperti lo bunuh seluruh manusia. Baik. Bahkan Nabi di dalam perjanjian Hudaybiyah misalnya, perjanjian itu sangat tidak menguntungkan umat Islam. Karena tahun itu umat Islam udah jalan jauh-jauh keluar dari Madinah mau masuk ke Mekah nggak boleh sama orang-orang musyrik. Baik. Kemudian yang kedua, di sana dikatakan kalau ada orang Islam murtad keluar dari Islam, ya gak apa-apa. Tapi kalau ada orang non-Muslim masuk Islam harus dikembalikan kepada Islam. Artinya perjanjian itu sangat tidak menguntungkan. Tapi Nabi mau terima itu. Bahkan gelar Nabi Rasulullah di sana suruh hapus di perjanjian itu. Kenapa dikasih gelar Rasulullah kata dia? Ini saya mau di-prank. Kalau saya menganggap Anda Rasulullah kan ya saya Islam dong. Kan iya. Dia kata Nabi gak apa-apa. Padahal gelar itu Tuhan aja gak pernah menghapus gelar itu.
Baik. Allah di dalam Al-Quran selalu menyebut Nabi dengan gelar Rasulullah dan Nabi. Baik. Tapi kata Nabi gak apa-apa hapus. Demi apa? Agar tidak ada darah yang tumpah hari itu. Gak ada manusia yang terluka. Mengalah demi kemanusiaan. Padahal ini soal agama gitu. Karena agama itu sifatnya lentur. Kalau sekiranya kemudian itu keberadaan agama ini akan mengancam kemanusiaan, bukan hal-hal yang sangat dasar, yaitu kekaitannya dengan kemanusiaan, maka agama akan memberikan keleluasaan untuk tegaknya kemanusiaan. Baik. Karena itu teori perang dalam Islam itu bukan untuk membela agama, tapi membela kemanusiaan. Karena itu perang diperbolehkan kalau lu diserang. Baik. Kalau agama lu diserang, Islam nggak memerintahkan untuk berperang. Nggak ada perang atas nama agama tuh gak ada. Makanya kalau lo cek semua perang yang mengatasnamakan agama di luar perangnya Nabi Muhammad yang salah-salah itu hanya mencatut nama agama saja. Karena kalau agama intinya kalau kemanusiaan dinodai baru kemudian kita membela diri dengan perang. Baik. Berarti kepada ini Mas atau Mbak nih saya kurang tahu. YGPRTM 10 mungkin sudah jelas ya. Kalau gitu kita ini mohon maaf pertanyaannya terlalu wadau, jadi saya langsung skip ke yang selanjutnya. Padahal lucu sebenarnya, tapi wadau sekali. Baik, ini ada pertanyaan. Boleh nggak Bib Al-Quran dijadikan referensi sains? Nah, itu. Jadi gini, di dalam Al-Quran tuh ada ayat-ayat semesta, ayat-ayat yang bicara tentang sains. Tapi Al-Quran bukan kitab sains. Karena gini, kalau Al-Quran lo jadikan kitab sains akan jadi masalah. Misalnya, Al-Quran katakan walau sebesar biji darah, artinya sesuatu yang paling kecil. Dulu kemudian ditemukan yang terkecil adalah atom. Lu katakan, oh ya yang dimaksud darah itu atom itu. Ditemukan yang lebih kecil dari atom, ada partikel lagi. Nah akhirnya kan Al-Quran seolah-olah salah. Karena itu Al-Quran bukan kitab sains. Jadi ketika Al-Quran bilang yang terkecil, ya udah yang terkecil itu apa? Kembalikan kepada sains. Seiring dengan penemuan-penemuan barunya. Karena itu Al-Quran itu statis, sensi itu kan dinamis terus. Karena itu jangan kemudian menganggap Al-Quran sebagai kitab sains. Bahwa ada nilai-nilai sains di dalamnya, iya memang berbicara tentang banyak hal. Tapi biarkan sains yang berkembang. Sama seperti agama bilang orang sakit boleh tidak berpuasa. Apa itu orang sakit? Biarkan dokter yang menafsirkannya. Jangan Anda masuk di wilayah sana. Apalagi kalau Anda orang sakit stroke, kemudian percaya kepada Anda ru'yah. Itu nggak benar. Jangan keluar. Kalau bukan expertnya, jangan keluar. Karena agama katakan bahwa fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau lo nggak ngerti, tanya ke orang yang ngerti. Jangan masalah medis, lo selesaikan secara agama. Atau ini juga yang sering, masalah ekologis lu selesaikan secara teologis. Kenapa terjadi bencana di Jawa Barat di laut itu? Iya karena pinggir pantai selalu digunakan untuk maksiat. Kayak gitu. Bilang bahwa karena tidak menjaga kebersihan, membuang sampah tidak pada tempatnya, itu masalahnya. Karena masalahnya ekologis. Jangan didekati secara teologis. Agama mengajarkan gunakan kacamata yang tepat untuk melihat dan menyelesaikan semua masalah. Biarkan segala sesuatu diselesaikan pada expertnya masing-masing ya. Baik, oke. Baik, ini ada pertanyaan ini. Tadi terima kasih pertanyaannya dari Dava Kamal. Ini ada pertanyaan dari Ricky_by_Haki 007. Gimana pendapat Habib tentang orang yang ngotot ibadah di luar? Sudah dibahas di episode sebelumnya. Ditonton saja ya. Selanjutnya ini dari ini banyak yang disingkat-singkat, mungkin nama Instagram tidak sanggup menampung nama Anda yang panjang-panjang. Jadi mungkin referensi kepada Anda yang mau jadi orang tua, kasih nama singkat-singkat saja, karena nama panjang juga pasti dilupakan. Dan unik-unik. Biar Anda gak usah ada angka di belakangnya. Betul, dan kalau ada acara seperti ini, hostnya tidak ribet membaca nama Anda. Langsung saja, ini dari MHMM Danu Taufik. Baik, dia bilang katanya, apakah agama selalu sejalan dengan akal, Bib? Atau akal yang selalu sejalan dengan agama? Iya, disebutkan sama Imam Syafi'i. Akal yang benar itu pasti akan
mengarah kepada kebenaran, artinya mengarah kepada agama. Tapi tadi yang gue jelasin tidak akan betul-betul sampai sepenuhnya. Dia hanya mengantar saja ke altarnya. Di dalamnya ada wilayah-wilayah yang tidak masuk akal. Begitu juga sebaliknya, agama sesuai dengan akal, tapi ada tetap beberapa hal dari agama yang tidak masuk akal. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah karena Tuhan memang sejak awal menciptakan akal itu dalam segala keterbatasannya. Makanya bagi gua, orang kalau melarang-larang orang menggunakan akalnya, batasi akal lo. Menurut gua sia-sia. Karena pada dasarnya struktur akal itu diciptakan oleh Tuhan terbatas. Makanya gua gak pernah khawatir pada orang yang menggunakan akalnya sampai kemudian mengancam imannya. Bagi gue nggak perlu khawatir karena memang akal sudah dibuat sedemikian rupa. Nanti dia akan nabrak sendiri dan akhirnya akan kembali karena akal itu dibuat dalam konteks terbatas. Jadi menurut gue ada irisannya dan irisannya mayoritas antara agama dan akal. Tapi ada wilayah sendiri-sendirinya juga. Berarti sebenarnya kita tidak perlu menjadi alergi dan menjadi mengkotak-kotakan ya. Sebenarnya. Mana yang wah ini agama aja nih, ini akal aja. Ya sebenarnya ada irisannya. Ada irisannya. Dan biarkan semuanya jatuh pada tempatnya masing-masing. Betul. Baik. Kalau begitu saya harap Anda paham ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aduh ini sebenarnya ini agak pertanyaannya lucu jadi saya bacain aja. Apakah berdoa bisa mencegah kita dari kematian? Ini menarik, Bib. Karena ya tergantung kalau Anda di tengah jalan minggir dulu baru berdoa mungkin. Tapi gimana? Iya. Karena ini mungkin masuk ke akal dan itu tadi. Mungkin gimana approach-nya? Iya, jadi kematian itu sudah ketentuan dari Allah waktunya. Lo gak bisa majuin, lo gak bisa mundurin. Jadi Anda mending berdoa bagi kesehatan Anda. Karena itu berarti akan kemudian memanjangkan umur Anda. Ya bisa, memang betul. Sedekah itu misalnya dikatakan memanjangkan umur. Betul. Tapi kalau waktu kematiannya sudah ditentukan itu nggak bisa diubah. Betul. Lagian Anda ngapain mau hidup lama-lama? Anda orang yang sepenting apa gitu sehingga harus hidup lama. Betul. Dan setaat apa Anda pada Tuhan sehingga Tuhan harus memberikan waktu yang banyak buat Anda. Anda Bill Gates saja pun mungkin bosan hidup lama-lama beliau kan. Nah, makanya menurut gue gini Dok, ini menarik. Kalau lo ingin hidup lama, maka jangan berharap lo punya nyawa yang panjang, tapi berkaryalah. Agar karya itu yang membuat Anda hidup. Betul. Jadi meskipun Anda sudah tidak bernyawa, mati, karya Anda akan tetap hidup. Karena di Quran juga gitu. Orang yang mati dalam keadaan syahid itu artinya betul melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, termasuk dalam berkarya, maka dia gak akan pernah mati. Betul. Dia akan terus abadi. Misalnya banyak ulama-ulama Islam udah 1000 tahun lebih hidupnya sampai sekarang masih jadi referensi. Al-Jabar, saintis. Betul, Al-Jabar tuh diingat anak-anak walaupun anak sekolah nyebelin ya dengan aduh Al-Jabar lagi Al-Jabar, tapi setidaknya diingat. Betul, diingat. Menurut gua kalau namanya Anda tetap hidup. Iya, betul. Jadi Anda jangan berharap hidup abadi, karya Anda aja yang hidup abadi. Jadi kalau Anda pengangguran dan tidak kreatif, game over. Sudah game over. Kita next lagi Bib, ini pertanyaannya cukup menarik. Dari Lastrie, dia bilang katanya, Bib, kenapa ya orang Indo sekarang lebih tertarik belajar agama instan tanpa dicerna dulu oleh akal? Mungkin hanya sebagian ya. Kenapa sebagian orang mungkin yang akan seperti itu? Karena menurut gue begini, karena beragama dengan akal itu butuh usaha yang lebih, butuh effort yang lebih. Artinya gini, kayak gue misalnya, ketika gue berdakwah ke generasi muda, generasi milenial, itu butuh effort lebih karena mereka nggak bisa sekedar dijejali dalil-dalil itu, butuh pendekatan akal. Nah, effort lebih itu yang mungkin sebagian orang tidak mau atau malas untuk berinvestasi di sana. Jadi mending ya udahlah kita effortnya di dalil aja. Atau juga bisa jadi ada yang salah paham, menganggap agama itu bukan akal. Nah, kalau yang kedua ini maka penjelasan gue sebelumnya sudah menjelaskan bahwa itu standing yang salah, standing point yang salah. Betul, bahwa sebenarnya dalam agama akal kental ya. Kental seharusnya. Kental seharusnya. Walaupun dalam
taraf tertentu, tapi tetap kental. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Dep_Depa. Dia bertanya, Bib, hal apa saja yang ada dalam Al-Quran yang menyangkut sains atau ilmu pengetahuan? Iya, jadi banyak banget. Bahkan ketika Allah itu bilang bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, orang yang beriman itu tingkatannya tinggi, tapi kalau yang beriman dengan ilmu tingkatannya jauh lebih tinggi. Baik. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu biasanya diawali dengan ayat-ayat tentang alam semesta. Misalnya tentang astronomi, tentang apa yang ada di dalam bumi, atau apa yang ada di dalam diri manusia, di dalam perut ibu. Itu ayat-ayat semua itu, ayat-ayat yang berbicara tentang sains. Tapi lagi-lagi ya, Al-Qur'annya bukan kitab sains. Baik. Bahkan Nabi itu pernah suatu hari mau masuk masjid, ada setan yang nggak bisa masuk masjid. Kenapa? Ternyata karena di depan masjid, di pintu masuknya ada orang yang tidur. Padahal gue mau gangguin orang yang sholat itu, kata dia. Aneh, kata Nabi. Kenapa? Iya, karena kata setan, orang yang tidur ini orang yang berilmu. Kalau orang yang sholat aja tanpa ilmu, gampang gue godain. Tapi kalau orang berilmu, tidur aja ngeri gitu. Jadi kalau di Quran, banyak sekali ayat-ayat tentang ilmu yang itu ditegaskan bahwa sebagai penunjang bagi iman. Kalau iman tanpa ilmu, itu akan minimal kurang lengkap, maksimal bisa membahayakan justru. Orang yang mengaku beriman tapi nggak punya ilmunya. Jadi akan minimal ya nggak lengkap, artinya imannya nggak punya basis yang kuat, maksimal ya akan membahayakan. Beberapa orang yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan-tindakan yang negatif misalnya, itu karena tidak adanya ilmu. Nah, kalau di Quran banyak sekali ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Baik. Kalau begitu mudah-mudahan sudah jelas untuk tadi siapa namanya? Dep_Depa. Baik, ini pertanyaan selanjutnya, Bib, dari Hengki Fauzan. Ini tentang Isra Miraj dan Burak. Burak, Buraq, Bib. Yang berlawanan dengan akal dan sains katanya. Sebenarnya Isra Mi'raj itu sesuatu yang memang di luar nalar manusia. Tapi tidak berarti kemudian anti sains. Karena itu misalnya salah satu perdebatannya ketika Nabi itu dimi'rajkan, yang dimi'rajkan itu jasmaninya aja atau rohaninya aja. Ada yang bilang rohaninya aja. Tapi kata yang percaya bukan rohani aja, dia bilang kalau cuma rohani mah ya semua orang juga bisa kalau cuma batin aja. Ada yang bilang jasmani dan rohani. Nah, bagi gua ini seperti perdebatan tentang bahwa di agama itu ada orang-orang yang sense minded, yang berpikiran bahwa sains itu harus juga menjadi bagian utama dari agama. Ada yang menganggap enggak, itu bukan sesuatu yang utama. Sains oke, tapi bukan sesuatu yang utama. Yang utama adalah batin ini, sesuatu yang sifatnya spiritual ini. Jadi dari Isra Mi'raj kita belajar bahwa ternyata sains dan agama itu harus memang dikompromikan. Memang Isra Mi'raj juga mengajarkan tentang sesuatu yang di luar nalar. Tapi di sisi lain juga itu tidak menutup kemungkinan kita mengambil pelajaran-pelajaran yang sifatnya rasional. Misalnya orang dulu menganggap emang sulit sekali sih Nabi melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam waktu semalam. Nggak mungkin, karena dulu itu perjalanan sepanjang itu mungkin dilakukan 1 bulan lebih, karena asumsinya jalan kaki atau naik unta. Tapi sekarang ternyata enggak. Beberapa jam udah bisa melakukan perjalanan itu, yaitu dengan pesawat. Betul. Makanya di ayatnya menyebutkan diterbangkan gitu. Diperjalankan oleh Allah. Artinya ada sesuatu yang memperjalankannya, yaitu buruk. Dulu orang nggak kebayang sama sekali. Sekarang ada pesawat. Berarti ini sesuatu yang bisa didekati. Gitu. Betul. Artinya tetap sih. Walaupun tidak 100% sama mungkin, tapi lebih bisa dipahami. Iya, termasuk dari kisah yang di awal gua cerita tentang Mi'raj itu. Sebagai itu gambaran bahwa akal sebagai pengantar. Ini pertanyaan menarik juga dari Iksan Nudins. Dia bilang katanya, kenapa Bib banyak orang yang mental illness disuruh sholat terus untuk sembuh, bukannya berobat ke dokter? Nah, ini yang tadi gue bahas. Expert itu penting. Jangan orang mental illness Anda ruqyah gitu.
Artinya, maksudnya lu dekati sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Iya, baik. Jadi apa lu kaji masalahnya di mana? Kalau memang masalahnya psikologis ya dibawanya ke orang yang ahli expert di bidang psikologi. Baik. Dan lu nganter aja udah pahala tuh, nganter dia ke psikolog. Kalau lu butuh pahala itu udah pahala banget tuh. Apalagi kalau lu bayarin. Baik. Iya, itu udah double ya. Udah double. Jadi maksudnya lu lakuin sesuatu sesuai expert lu, sesuai kemampuan lu. Baik. Jangan sampai melebihi. Karena yang bikin rusuh itu dua orang yang berlebihan itu. Ya. Saintis yang masuk ke wilayah agama atau wilayah etika, padahal itu bukan expert dia. Itu masalah. Dia ngomongin Tuhan nggak ada, bukan expert dia buat ngomongin Tuhan, karena itu di luar sains. Begitu juga agamawan yang tadi yang keluar batasnya juga, betul nabrak sains, padahal dia nggak ngerti sains. Atau kalau lo memang mau ingin bicara sains, jadilah ulama yang saintis seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ulama tapi juga bapak kedokteran Islam. Baik. Kalau Anda tapi nggak mau usaha, nggak mau belajar sains tapi sok tahu tentang sains, ya Anda yang akan menyebabkan saintis dan agamawan seolah-olah bertabrakan. Betul. Dan ternyata jangan-jangan plot twistnya Anda bawa teman Anda mental illness untuk diruqyah, dirujuknya ke psikolog. Waduh, ini mah mental illness nih. Ini saya kasih ke psikolog. Lah, gimana? Lucu banget. Ini ada dari Aldo Fred Kosong. Bib, dalam menghadapi masalah hidup. Kayaknya banyak masalah hidup deh. Dan seolah-olah gue gak punya masalah hidup. Tapi dari profile picture-nya sepertinya masalah hidup Anda tidak jauh-jauh dari utangmu. Tapi saya tidak tahu ya. Kita lihat, Bib, dalam menghadapi masalah hidup, apa yang harus kita utamakan? Agama dulu atau akal? Nah, gini. Mencari solusinya harus lo utamakan akal. Tapi untuk menenangkan lo, gunakanlah agama. Kayaknya paling enak gitu. Jadi lo harus pertama kalau cari solusinya ya agama ngasih sih sedikit solusi, misalnya dengan berdoa. Tapi utamanya adalah dengan akal lo carinya. Jangan Anda punya utang kemudian cari solusi dengan berdoa, nggak akan selesai itu masalah. Anda butuh ikhtiar namanya. Butuh usaha yang itu pendekatannya harus akal. Baik. Tapi di sisi lain mungkin daripada Anda gundah terus, juga butuh agama untuk menenangkan diri Anda. Jadi dua-duanya sih. Baik. Berarti digunakan dulu akalnya dan pendekatan rohani itu lebih untuk menenangkan kita dan menguatkan kita mungkin untuk melakukan. Betul. Baik. Ini ada pertanyaan yang unik, Bib. Ini dari Christian Bosar. Dia bilang, Bib, maaf pertanyaan saya agak panjang, seperti tidak cukup di format ini. Anda buang-buang waktu saya. Untuk apa Anda tulis kalau tidak Anda kasih juga pertanyaannya? Tapi saya tidak boleh menggunakan bahasa yang lain di sini. Saya harus sopan di sini, Bib. Iya. Baik, ini ada Andi Lini 7. Mau tanya Gus. Wah, menarik nih. Udah ada julukan lain ya kepada Bib ya. Mau tanya Gus, bagaimana jika seorang Muslim tidak percaya ideologi Islam? Nah, ini gimana? Ini menurut gue penting banget. Jadi beda antara Islam dengan ideologi Islam. Beda antara Islam dengan Islamisme. Baik. Islam itu suci, ideologi Islam itu tidak. Islam itu suci, Islamisme itu tidak. Dan jangan sampai Anda karena bela ideologi Islam sampai bertengkar sesama umat Islam. Itu jelas dalilnya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan lo angkat suara lo melebihi suara Nabi. Artinya jangan lo angkat diri lo, organisasi lo, pemikiran lo, pandangan lo melebihi lo berislam. Itu karena banyak fenomenanya. Orang misalnya ideologi Islam tertentu dengan ideologi Islam yang lain bertengkar. Padahal sesama umat Islam dia. Itu yang masalah. Padahal yang harus lo utamakan adalah keislaman. Justru kalau lo menemukan perbedaan dengan sesama umat Islam, ya udah jalani itu sebagai kekayaan. Jangan bertengkar atas nama itu. Itu yang masalah. Kadang orang berislamnya nggak seberapa, tipis-tipis aja, tapi berideologi Islamnya, membela ideologinya itu gila-gilaan. Dan rata-rata, menurut gua perang atas nama agama itu perang ideologi, bukan perang agama. Perang ideologi tentang agama, bukan perang agama. Karena pada dasarnya kalau agama adalah perdamaian, bukan peperangan. Jadi ideologi itu yang jadi masalah, justru memperumit. Karena gini, selama masih Islam itu damai biasanya. Tapi kalau sudah Islamisme, ideologi itu ideologi yang biasanya membuat rumit segalanya.
Baik. Oke, Habib, pertanyaannya juga sudah selesai saya bacakan. Itu tidak semuanya, teman-teman, cuma pertanyaan yang kita pilih. Tapi terima kasih banyak Habib Jafar sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, acara ini Tanya Pak Ustadz